Kembali lagi bersama kami di Gibran Day, dan kali ini Bambang Tri sesuai apa yang saya katakan di konten sebelumnya diberikan panggung untuk berbicara soal kegaduhan ijazah Pak Jokowi dan hasilnya benar-benar gaduh. Kali ini ex-napi penuding ijazah palsu Pak Jokowi tersebut yang sebenarnya masih berstatus bebas bersyarat karena diberikan vonis bebas, kini kembali berbuat gaduh, membuat gaduh, bersuara dengan lantang soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Bahkan dalam forum debat, dia mulai teriak-teriak persis kayak antek-antek Roy CS. Ya, untuk sementara, untuk jangka pendek, sepertinya Roy Panji CS mendapatkan amunisi baru, yakni Bambang Tri. Tetapi percaya deh, itu tidak akan bertahan lama karena gugatan balik dari Pak Jokowi kini mulai menyasar kubu Roy Panji CS. Bayangkan, orang yang jelas-jelas bersalah, orang yang jelas-jelas dipidana dan menjalani hukuman kurungan badan, kok diberikan panggung untuk bersuara masih soal skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya bertanya-tanya, kira-kira otak mereka di mana? Sesuatu yang sudah terbukti asli malah diributkan, malah di forum debatkan, bahkan sampai nyaris adu jotos, tensi tinggi, dan itu ditonton oleh masyarakat publik. Ini benar-benar sangat-sangat miris, rekan-rekan. Bagaimana kita melihat seorang presiden ketujuh pro rakyat, dicintai oleh rakyat, bahkan 2 periode memimpin, benar-benar harga dirinya seolah diinjak-injak, kredibilitasnya diserang. Dan kali ini kita sepakat bahwasanya Pak Jokowi harus mendapatkan keadilan dari skandal tudingan ijazah palsu tersebut. Jika sebelumnya Bambang Tri memang masuk penjara dan pada saat ini mungkin hal tersebut akan sama dialami oleh Roy CS, kemudian bukan tidak mungkin kini mulai ada desakan Bambang Tri yang memang pembatalan vonis tersebut karena faktanya, ketika diberikan vonis bebas, toh beliau yang bersangkutan tidak berhenti membuat kegaduhan, malah semakin edan, semakin menjadi-jadi. Ayo deh, kita kaji dulu bersama-sama. Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh, Pak. Ini intimidasi nih. Nah, saya mau bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Ya PK nggak apa-apa, Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah, Pak. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Akhirnya Sugikno dan Bambang Tri dituntut selama 10 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama. Tangan kelemahannya. Makanya kita masukkan juga pihak UGM. UGM datang, Kapolri datang. Pak Jokowi memang nggak hadir, tapi kan beliau kan hanya sebagai tergugat tidak wajib. Nah, justru yang penakut ini yang kita anggap koboi cengeng, yaitu Roy Suryo, Resmond, dan Tifa nggak datang. Nggak mau terima alamat. Roy Suryo, kau ingin berperang lawan kita secara hukum dan fakta, bener kau datang. Buktinya Bitor, alamatnya katanya gimana datang Bitor. Sampai pengacaranya Azam bilang alamatnya kok di gue. Kau kan mengaku sebagai tim pembela umat dan aktivis. Nah, buktinya ada gitu. Nah, kemudian dilobilah kita minta damai hak katanya. Oh, jadi yang minta damai itu dari mereka ya? Iya dong. Loh, kenapa kemarin mereka mengatakan yang justru meminta damai dari timnya Pak Farhad? Ini aneh juga nih membola-balik cerita. Enggak, nah, lihat yang rekaman saya kirim itu, Pak Paiman nggak mau kan? Kalau proses mediasi itu tidak bisa kita suruh mediasi, itu memang aturan acaranya. Ya dengan kita ketemu di situ ya, berarti kan ditanya mau damai nggak? Nah kemudian Bitor, ya saya sudah minta maaf, mau dia kayak apa lagi katanya gitu kan? Ya udah, kamu kalau minta maaf ya udah, kata Herman bilang kita hentikan, sudah tamat masalah pasal pramuka. Mereka mengakui bahwa ijazah Profesor Paiman itu asli. Dan bukan Pak Paiman yang mencetak ijazah. Ya, masalah urusan dengan Pak Jokowi memang tidak kapasitas mereka berbicara di situ, tapi dengan tidak dicetak aslinya di pasar pramuka ijazah itu, dan UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sebenarnya apalagi persoalan tidak ada. Jadi proses perdamaian itu mengikuti hukum acara yang namanya mediasi. Tidak bisa satu pihak minta damai, kemudian dia mengatakan saya tidak mau damai tapi diminta damai, tapi tergantung hasil akhir.
Kenapa Bitor mau damai? Karena istrinya udah stres, nggak bisa tidur, dan itu ada rekamannya. Istrinya dan anaknya bersyukur karena Pak Paiman mau membuka pintu maaf. Ya. Nah, jadi habis damai minta makan. Oh. Nah, minta makan inilah yang rombongan yang bayarnya hampir 8 juta, 7 juta lebih. Yang sampai bungkus kepala ikan yang 250.000, 12. Untuk apa itu? Ya, rokok sampai 50 bungkus. Masya Allah. Itu kan merampok. Pesta. Ini sebenarnya damai apa pesta itu, Bung Farhan? Ya itulah, makanya saya heran. Hei Bitor, kau kalau udah bawa geng kau minta makan situ, nggak usah kau ngaku-ngaku kita minta damai, nggak ada gunanya. Akhirnya Mas nih, gara-gara dia ingin membatalkan perdamaian, saya udah nggak mau sidang lagi sama kalian. Kita cabut laporannya. Sehingga proses damai ini tidak pernah dibawa ke pengadilan di depan hakim, hanya depan mediator. Oh. Jadi dengan kata lain, tidak ada perdamaian yang terjadi. Yang terjadi adalah Bitor minta maaf dan mengakui ijazahnya Pak Paiman itu asli dan bukan yang mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Kalaupun saat ini Bitor marah, itu adalah karena saya tidak ketemu dia lagi, udah cabut. Jadi dia ini sekarang lagi pusing menghadapi perkara dia di kepolisian. Nanti kalau dia dipanggil polisi, dia ngaku udah damai, dia bilang udah nggak damai. Jadi lanjut proses pidana. Bilang orang bodoh jalan bisa. Ya? Pidananya Bitor ini tetap jalan? Jalan, belum ada pencabutan. Jadi ini bukan perkara atau damai yang kabul, tapi kibul. Mereka yang merasa kibul. Mereka, kalau kita sih menganggap perdamaian tidak ada, tapi mereka mengatakan membatalkan perdamaian. Kalau perdamaian ada di muka hakim, sudah ada akta pendading, kemudian dibatalkan, itu benar. Ini belum ada, dadingnya belum ada. Disinilah saya melihat orang jahat yang sejahat-jahatnya. Jadi perkara yang saya cabut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan menyelesaikan, bukan menghentikan semua proses Bitor Suryo, tapi adalah penegasan dan penjelasan dan kejelasan bahwa mereka itu layak dipidana melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan melanggar ketertiban umum. Wow, berlapis-lapis ini Bung Farhan. Pasalnya jahat. Mana ada di dunia ini orang mempersoalkan ijazah orang, nyangkut-nyangkut ijazahnya ini. Bagaimana kalau kalian datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu saya nanya, mana ijazahnya, asli palsu? Kan tersinggung orang digituin. Kayak nggak punya etis, kayak nggak Indonesia banget gitu. Saya berani taruhan, bikin aja survei, apakah banyak yang mendukung mereka atau tidak. Paling yang mendukung mereka kan hanya terkait dengan perang pasca presiden kemarin. Ya kan? Mereka ada yang masih yang grup yang nggak bisa move on, yang nggak bisa menerima kemenangan presiden saat ini gitu. Sehingga mereka berkelompok. Nah, oleh karena itu Mas, saya ingatkan kepada Bitor, kamu itu udah nggak ada yang percaya lagi di Indonesia. Udah jelas-jelas kamu minta maaf, katanya Farhad yang membujuk minta maaf loh. Iya, itu yang terjadi. Sekarang sudah terjadi damai nggak di antara kamu dengan Prof. Paiman? Tidak jadi. Kamu kan marah gara-gara sebelum damai saya cabut perdatanya dan saya tidak cabut pidananya. Dia nggak bisa lagi ngomong minta maaf karena kita tahu karakter dan perilaku yang buruk itu. Jadi memang terkesan dia nggak jadi damai. Tapi sebenarnya yang diuntungkan kalau nggak jadi damainya Profesor Paiman karena dia bisa melihat Bitor di penjara. Iya. Kayaknya yang menunggu Bitor di penjara itu kayaknya banyak sekali. Banyak. Makanya kita minta ke Kapolda Metro Jaya, Bareskrim, tolong ditangkap semua orang yang menghina Pak Jokowi dan Profesor Paiman. Jangan Bapak Presiden Prabowo mengulangi pemberian amnesti kepada Gus Nur. Pemberian amnesti terhadap orang yang menghina Pak Jokowi itu adalah suatu kesalahan yang sifatnya dadakan, emosional, dan sensasional saja. Tanpa melalui proses yang diatur oleh undang-undang. Tanpa melalui proses validasi, investigasi, fit maupun proper test. Yang dimana hanya untuk
popularitas Pak Prabowo seolah-olah untuk demi persatuan. Karena dampak daripada amnesti yang diberikan kepada Gus Nur maupun misalnya Dr. Bambang Tri ya kalau dia dapat. Bambang Tri. Itu tidak membuat mereka orang yang berhasil dibina. Tapi orang yang gagal. Harusnya ketika Bambang Tri itu mendapatkan amnesti karena dia hampir 2 tahun atau 3 tahun lebih di penjara, artinya bekas-bekas dia sudah dibina di lapas, perilakunya berubah, karakternya berubah, dia berubah menjadi lebih baik. Ternyata ketika Bambang Tri keluar dari penjara nggak berubah, malah tetap pada pendiriannya bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dia 6 tahun itu masih kurang 6 tahun, harusnya seumur hidup. Karena orang-orang ini sudah permanen jahat dan kebenciannya kepada Pak Jokowi. Nah, termasuk Gus Nur. Jadi kalau saya presiden, saya batalkan amnesti tersebut. Karena harusnya mereka nggak diberi amnesti, tapi diberi remisi boleh. Pengurangan tapi bisa dibatalkan, ditinjau kembali. Karena orang kalau diberi amnesti atau remisi itu orang-orang yang udah bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Bukan siap perang melawan kebohongan atau melawan fitnah, tetap memfitnah orang, nggak seperti itu. Itu yang terjadi pada Gus Nur itu. Nah, itulah yang menurut saya memecah belah, sehingga orang berpikir kalau kita menghina akan dimaafkan sama Pak Prabowo. Nah, di situ saya lihat wajar kalau Pak Jokowi misalnya merasa tidak nyaman, karena dampaknya harusnya orang yang menghina Pak Jokowi diberi amnesti, setelah itu dia baik dan minta maaf kepada Pak Jokowi, kan harusnya begitu. Betul. Ini dia dilepaskan, dikeluarkan untuk menghina Pak Jokowi berulang-ulang kali dan menghina kembali Pak Jokowi dan keluarganya. Coba, kalau saya jadi presiden, saya tangkap lagi, proses hukum cepat, kalau perlu seminggu, hukum berkali lipat. Bahkan ada yang menilainya begini, Bung Farhad. Jadi seolah-olah dengan pemberian amnesti kepada narapidana yang berkasus karena penghinaan dan penyebaran nama baik Pak Jokowi, ditafsirkan oleh para Jokowi lovers bahwa Pak Prabowo itu ya menambah banyak orang-orang yang menghina Pak Jokowi, seakan-akan begitu yang dilakukan. Walaupun di sisi yang lain, ya kan, dibangun sebuah isu juga, sebuah propaganda yang positif bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Bagaimana Bung Farhad melihat pola-pola komunikasi yang seolah-olah ini siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong sebenarnya dalam kasus ini, Bung Farhad? Sorry, tadi agak terputus. Ya. Tapi memang seperti saya katakan awal, Bapak Presiden Prabowo tidak selektif dalam memberi amnesti kepada orang gitu. Terlalu cepat. Kalau hanya dengan tema persatuan Indonesia, itu justru tebang pilih namanya gitu. Harusnya amnesti diberikan karena orang itu pertimbangannya, tapi ini seolah-olah diberi amnesti seolah-olah orang tidak bersalah. Sehingga tetap membuat pendiriannya, bahkan membuat satu kesalahan menjadi satu yang permanen yang merasa kebal hukum. Jadi ibaratnya nih, kalau ada anjing liar yang dikandangin, tiba-tiba di luar anjingnya baik-baik di dalam, kemudian kita keluarin, sebelum anjing itu benar-benar bertobat, tidak ada perjanjian kontrak, tidak ada permohonan, mungkin saja abolisi amnesti itu tidak diminta oleh mereka, orang-orang ini, tapi diberikan. Nah, saya tahu mungkin jangkauan atau pembisik-pembisikan Pak Prabowo ini kurang peka terhadap rumah itu. Bisa juga ada yang dimaterikan, sehingga Pak Prabowo untuk mengurangi ini kita caranya begini-begini gitu. Akhirnya Pak Prabowo main tanda tangan saja kan, kemudian DPR setuju saja, ya kan? Nah, tidak ada lembaga independen atau pengawasan yang diberi. Padahal selama ini tanpa melalui DPR maupun presiden pun, yang namanya imigrasi maupun lapas itu mereka sangat selektif karena bisa menahan orang di situ, menyangkut kewarganegaraan luar negeri maupun para tahanan-tahanan napi. Makanya setiap Agustus mereka mendapat remisi, yaitu kerja daripada orang napi. Oh ini boleh, ini memenuhi syarat, oh ini sudah sampai sekian harinya sekian gitu. Kalau ini saya aneh, kayak Tom Lembong dikasih abolisi langsung menggugat hakim.
Nah, kemudian kalau Hasto masih diam-diam, dia bersyukur. Nah, kalau siapa Gus Nur tidak, malah mau bersumpah lagi gitu. Gus Nur, Bambang Tri, ya sama. Bambang Tri ya. Kita minta Pak Prabowo tangkap lagi Pak, bisa dianulir lagi itu itu kan hanya keputusan sifatnya seperti SK dapat ditinjau kembali. Oh jadi Biar amnesti itu bisa ditinjau ulang atau ditarik kembali ya, Bung Far, secara Ya kan keluarannya hukumnya? bentuknya keputusan presiden. Bahkan saya mau gugat lagi itu. Saya akan gugat kembali Pak Lembong punya gerasi amnesti abolisi. Ya, dengan Gus Dur kami mau ambil datanya, kami akan minta dibatalkan melalui pengadilan TUN ataupun ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tidak boleh. Memang kewenangan dari presiden, tapi kan harus melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kira-kira gitu. Dan oke rekan-rekan, di sini saya memang kerap kali mengatakan kita harus berpikir objektif, jangan memvonis sesuatu dengan kebencian. Apa sih maksudnya? Ya, terbukti. Jika seseorang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, mencoba menyerang kredibilitas Pak Jokowi misalnya melalui gugatan ijazah palsu, silahkan tanyakan kepada pihak otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut, atau dalam hal ini UGM. UGM faktanya sudah mengkonfirmasi asli, kemudian Bareskrim melalui uji lab forensik Polri sudah menyatakan asli, tetapi kenapa mereka tetap bersuara soal kepalsuan? Ini ada logika yang memang disesatkan atau cacat berpikir yang sangat-sangat natural sekali rekan-rekan. Nah, kemudian kalau kita berbicara secara objektif, misalnya kita benar-benar pemikir handal, peneliti, pakar, dan lain sebagainya, harusnya kalau sudah mendapatkan keterangan asli dari UGM, ya sudah, jangan bersuara soal kepalsuan, karena itu tandanya kita berbicara terkait kebohongan, begitu kan rekan-rekan? Mereka ini peneliti, pakar, dan lain-lain, tetapi kok tindak tanduk perilakunya tidak mencerminkan sebagai seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi, yang memiliki status pakar, dan lain semacamnya. Kemudian, kalau kita berbicara Bambang Tri, ya ini memang serangan yang sangat-sangat keji kepada Pak Jokowi. Rekan-rekan, kita tahu bagaimana caci maki yang dilayangkan oleh Pak Jokowi, kepada Pak Jokowi maksudnya. Tetapi lucunya mereka ini ketika digugat balik, mereka teriak-teriak kriminalisasi, ini adalah penggiringan, ini adalah pesanan Jokowi. Nah itu yang memang oleh saya digarisbawahi. Di sini mereka menerapkan standar ganda dalam hal gugatan tudingan ijazah palsu. Ketika mereka bebas bersuara, menebar fitnah, melaporkan Pak Jokowi, menuntut Pak Jokowi ini dan itu. Tetapi ketika kubu Pak Jokowi mulai bergerak, kenapa mereka keberatan? Padahal ketika sama-sama negarawan, ya ayo kita bertarung di persidangan, begitu kan? Bukan malah di media gaduh, ketika di Polda menghadirinya sangat-sangat alot sekali, menolak menjawab pertanyaan karena klaim mereka ini pertanyaan yang sangat tidak cerdas. Tetapi cuap-cuap mereka di media tetap dilayangkan. Ini ada apa rekan-rekan kira-kira di belakang ini semua? Sampai-sampai kita melihat sendiri bagaimana Bambang Tri yang jelas-jelas sudah diponis, sudah menjalani ponis, kembali diberikan panggung untuk bersuara. Nah, saya kira dari pemberian panggung terhadap Bambang Tri ini ada suatu kejanggalan tertentu yang tentu saja sepertinya tidak akan lama lagi kita akan melihat sesuatu ataupun peristiwa yang sangat-sangat besar, dan tentu saja ini kabar baik untuk Pak Jokowi, namun tidak untuk para kaum penuding, kaum fitnah, dan kaum caci maki tersebut.